Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ada orang-orang di sekitar yang diam-diam menyakiti, memanipulasi, dan menghancurkan kepercayaan tanpa kamu sadari. Mereka tidak selalu terlihat jahat. Bahkan, seringkali mereka menawan, karismatik, dan tampak seperti orang yang bisa dipercaya. Sampai akhirnya, kamu mulai melihat pola yang mengganggu. Mengapa kita perlu mengenali mereka? Karena semakin cepat kamu menyadari tanda-tandanya, semakin cepat pula kamu bisa melindungi diri dari pengaruh buruk mereka. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Dan itu dimulai dengan mengenali siapa yang sebenarnya sedang kita hadapi. Maka, tonton video ini sampai akhir. Kita akan membahas 5 tanda seseorang yang diam-diam membawa bahaya ke dalam hidupmu. Jika kamu merasa informasi ini berguna, jangan lupa untuk berlangganan. Karena di sini, kita belajar untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih memahami dunia sosial dengan cara yang realistis. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, menawan dan karismatik pada awalnya. Kamu pernah nggak ketemu seseorang yang begitu memikat sejak awal? Kata-katanya tertata rapi, senyumnya menenangkan, dan caranya berbicara membuatmu berpikir, orang ini pasti baik. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatmu nyaman. Seolah-olah dia adalah seseorang yang bisa dipercaya, bahkan sebelum kamu benar-benar mengenalnya. Dan anehnya, semakin lama kamu mengenalnya, semakin banyak tanda tanya yang muncul di kepalamu. Janjinya mulai terdengar terlalu sempurna. Kata-katanya tidak selalu sejalan dengan tindakannya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk tidak mudah terpesona oleh penampilan luar seseorang. Mereka menekankan bahwa karakter seseorang tidak bisa dinilai hanya dari cara bicara atau bagaimana mereka membawa diri. Itu sebabnya, salah satu tanda pertama bahwa kamu sedang berurusan dengan orang jahat adalah karisma mereka yang tampak begitu sempurna. Tapi, apakah semua orang yang karismatik itu jahat? Tentu tidak. Karisma adalah alat. Sama seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Namun dalam banyak kasus, mereka yang memiliki niat tersembunyi justru memiliki pesona yang sangat kuat. Karena itu adalah cara termudah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Pikirkan lagi, berapa kali kamu melihat seseorang yang begitu meyakinkan di media sosial, berbicara dengan penuh percaya diri, seolah memiliki semua jawaban. Tapi ketika kamu melihat lebih dalam, ternyata mereka hanya menjual ilusi. Mereka bukan apa yang mereka klaim. Ada fenomena psikologis yang disebut halo effect. Ketika kita melihat satu sifat positif pada seseorang, misalnya karisma, kita cenderung mengasumsikan bahwa sifat-sifat lain mereka juga baik. Itulah kenapa orang yang tampan atau cantik lebih mudah dipercaya. Begitu juga dengan mereka yang berbicara dengan percaya diri. Otak kita mengasosiasikan karisma dengan kebaikan, padahal tidak selalu demikian. Dan lebih buruknya, banyak orang jahat memahami betul cara kerja psikologi ini. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh untuk membuat orang merasa nyaman. Mereka tahu bagaimana membangun citra yang membuat orang lain percaya. Mereka tidak akan datang dengan wajah bengis atau aura yang menyeramkan. Justru sebaliknya. Mereka datang dengan senyuman, pujian, dan perhatian yang terasa begitu hangat. Sekarang, bayangkan kamu berada dalam sebuah ruangan pesta, dan seseorang mendekatimu. Dia begitu ramah, mendengarkan ceritamu dengan antusias, dan membuatmu merasa spesial. Dalam beberapa jam saja, kamu merasa seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Tapi tunggu dulu. Kenapa dia begitu tertarik padamu? Kenapa dia terlalu sempurna? Orang yang benar-benar baik biasanya tidak perlu membuktikan bahwa mereka baik. Mereka tidak berusaha keras untuk memikat orang lain. Mereka hanya menjadi baik. Tapi mereka yang memiliki niat tersembunyi seringkali menggunakan pesona sebagai alat untuk mendapatkan kepercayaanmu lebih cepat. Pertanyaannya,
bagaimana cara membedakan seseorang yang benar-benar baik dengan seseorang yang hanya menggunakan karisma untuk keuntungan pribadi? Jawabannya ada di tindakan mereka. Orang yang tulus tidak hanya baik di awal. Mereka tetap konsisten, meskipun tidak ada keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, orang yang jahat akan menunjukkan sisi aslinya ketika kamu mulai menguji mereka. Misalnya, coba sesekali tidak menuruti keinginan mereka. Tiba-tiba, kamu akan melihat perubahan sikap yang drastis. Mereka mungkin mulai bersikap dingin atau bahkan marah. Itu karena pesona mereka bukanlah sesuatu yang alami. Itu adalah alat yang mereka gunakan untuk mendapatkan sesuatu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu karismatik dan berwibawa hanya untuk akhirnya menyadari bahwa mereka ternyata memanipulatif? Di sekitar kita, ada banyak contoh bagaimana pesona bisa digunakan sebagai alat penipuan. Kasus investasi bodong, misalnya, hampir selalu melibatkan seseorang yang sangat meyakinkan. Orang-orang tertarik bukan hanya karena janji keuntungannya, tetapi karena mereka percaya pada siapa yang menyampaikannya. Sekarang, bayangkan seseorang yang pernah membuatmu terpesona. Apakah mereka benar-benar sebaik yang kamu pikirkan? Ataukah ada hal-hal yang terlewat dari pengamatanmu? Kita semua rentan terhadap manipulasi ini, karena manusia memang didesain untuk mempercayai mereka yang terlihat percaya diri. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa belajar untuk lebih waspada. Maka, sebelum kamu terlalu cepat mempercayai seseorang hanya karena mereka tampak menawan, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah mereka konsisten dalam tindakan dan kata-kata mereka? Apakah mereka baik hanya ketika ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan? Apakah mereka merasa tidak nyaman jika kamu mulai mempertanyakan mereka? Apakah kamu merasa terlalu cepat terbawa dalam hubungan ini? Orang baik tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan kepercayaanmu. Mereka membiarkan kepercayaan itu tumbuh secara alami dari waktu ke waktu. Sebaliknya, orang yang jahat akan berusaha mendapatkan kepercayaanmu dengan cepat sebelum kamu punya kesempatan untuk berpikir dua kali. Jadi saat kamu bertemu seseorang yang tampaknya sempurna, ingatlah satu hal, tidak semua yang bersinar itu emas. Poin kedua, kebohongan patologis. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di sebuah kafe, berbincang dengan seseorang yang sudah kamu kenal cukup lama. Dari cara mereka berbicara, semuanya terdengar meyakinkan. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Kata-kata mereka mengalir begitu lancar, terlalu sempurna, seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda untuk berpikir. Lalu tiba-tiba, kamu teringat sesuatu. Cerita yang mereka sampaikan kali ini berbeda dengan yang mereka katakan beberapa minggu lalu. Tidak besar, hanya detail kecil yang berubah. Namun semakin kamu mengingatnya, semakin kamu menyadari bahwa ada pola di sini. Kebohongan patologis bukan sekadar kebiasaan berbohong sesekali. Ini adalah sebuah pola, kecenderungan untuk berbohong bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk melakukannya. Orang yang memiliki kebiasaan ini bisa berbohong tentang hal-hal sepele, tetapi mereka juga bisa memanipulasi kenyataan dengan cara yang lebih besar dan berbahaya. Ketika seseorang berbohong sekali, mungkin itu karena situasi mendesak. Tetapi jika seseorang berbohong terus-menerus tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi bagian dari kepribadiannya. Mereka mungkin berbohong untuk mendapatkan perhatian, untuk merasa superior, atau hanya karena mereka sudah terlalu terbiasa hidup dalam kebohongan. Lalu, apa yang terjadi jika kamu terus berurusan dengan orang seperti ini? Pertama, kamu akan mulai meragukan realitasmu sendiri. Ketika seseorang berbohong dengan sangat meyakinkan, kamu mungkin mulai bertanya-tanya apakah kamu yang salah mengingat sesuatu. Ini bisa membuatmu terjebak dalam siklus kebingungan dan ketidakpastian. Kedua, kebohongan patologis bisa menghancurkan hubungan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan, baik itu persahabatan, keluarga, atau pekerjaan. Begitu seseorang dikenal sebagai pembohong, sulit bagi orang lain untuk percaya pada mereka lagi. Tapi di sisi lain, apakah semua orang yang berbohong bisa dikatakan jahat? Tidak selalu. Ada yang berbohong karena takut, karena merasa terancam, atau bahkan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk jujur tanpa merusak sesuatu. Namun ada satu hal yang pasti,
Seseorang yang terus-menerus berbohong tanpa peduli dampaknya pada orang lain bisa menjadi bahaya tersendiri. Mereka mungkin tidak berniat menyakiti, tetapi efek dari kebohongan mereka bisa sangat merusak. Sekarang, mari kita bayangkan situasi lain. Kamu mendapati seseorang yang selalu tampak sangat meyakinkan dalam setiap ceritanya. Tapi semakin lama kamu mengenalnya, semakin kamu menyadari bahwa ada banyak inkonsistensi dalam apa yang mereka katakan. Mungkin mereka pernah mengatakan bahwa mereka bekerja di sebuah perusahaan besar, tetapi kemudian detailnya berubah ketika kamu bertanya lebih jauh. Mungkin mereka mengaku memiliki pengalaman tertentu, tetapi ada hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam hati, kamu mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi pada saat yang sama, kamu juga tidak ingin langsung menghakimi. Ini membuatmu berada dalam dilema. Haruskah kamu mengkonfrontasi mereka? Atau haruskah kamu diam saja dan melihat bagaimana situasi berkembang? Orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk berbohong patologis seringkali sangat pandai dalam menyembunyikan kebiasaan mereka. Mereka bisa tampak sangat meyakinkan, bahkan ketika mereka sedang berbohong. Mereka bisa membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah korban, atau bahwa kebohongan mereka tidak benar-benar merugikan siapapun. Tapi inilah yang perlu diingat. Semakin lama kamu berada di sekitar pembohong patologis, semakin besar kemungkinan kamu akan terjebak dalam kebohongan mereka. Kamu mungkin mulai membela mereka, mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, atau bahkan mulai ragu pada ingatan dan persepsimu sendiri. Jadi bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Pendekatan Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Jika kamu menyadari bahwa seseorang sering berbohong, langkah pertama adalah tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Kamu bisa mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, meminta klarifikasi, atau bahkan menantang mereka dengan cara yang halus. Jika seseorang tahu bahwa mereka tidak bisa lolos dengan kebohongan, mereka mungkin akan berpikir 2 kali sebelum berbohong lagi. Tapi ada juga kemungkinan lain. Seseorang yang sudah terbiasa berbohong mungkin tidak akan berubah meskipun kamu menghadapinya. Dalam kasus seperti ini, kamu harus mempertimbangkan apakah hubungan dengan orang tersebut layak untuk dipertahankan atau tidak. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih kontroversial. Ada kalanya, kebohongan dianggap bisa diterima dalam konteks tertentu. Misalnya, berbohong untuk melindungi perasaan seseorang, atau untuk menghindari konflik yang lebih besar. Tapi di mana batasnya? Jika seseorang berbohong untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, itu bukan lagi kebohongan yang baik. Itu adalah manipulasi. Jika seseorang berbohong karena mereka menikmati kekacauan yang ditimbulkan, itu bisa menjadi tanda sesuatu yang lebih berbahaya. Pernahkah kamu merasa seperti seseorang selalu memiliki alasan untuk setiap kebohongan yang mereka katakan? Mereka bisa saja mengatakan bahwa mereka hanya mencoba melindungimu, atau bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Tapi jika mereka terus-menerus melakukannya, apakah itu masih bisa diterima? Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kamu sendiri pernah berbohong dalam hidupmu? Jika iya, mengapa kamu melakukannya? Mungkin kita semua pada titik tertentu pernah berbohong. Tapi ada perbedaan besar antara seseorang yang berbohong sesekali karena situasi tertentu dan seseorang yang berbohong sebagai kebiasaan. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menyadari bahwa seseorang dalam hidupmu adalah seorang pembohong patologis? Akankah kamu mencoba membantu mereka berubah? Atau akankah kamu menjaga jarak demi kesehatan mentalmu sendiri? Yang jelas, memahami kebohongan patologis bukan hanya tentang menghindari orang-orang yang berbohong. Ini juga tentang memahami bagaimana kebohongan mempengaruhi kita, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah kebingungan, dan bagaimana kita bisa menjaga diri dari jatuh ke dalam pola pikir yang salah. Pada akhirnya, kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang hidup dengan integritas. Kamu mungkin tidak bisa mengubah semua orang di sekitarmu, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin menghadapi dunia. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Poin ketiga, manipulasi. Ada saat-saat di mana kamu merasa ada yang tidak beres.
Bukan karena seseorang berteriak atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, tetapi lebih kepada cara mereka berbicara, bagaimana mereka memutarbalikkan situasi, atau bagaimana mereka membuatmu meragukan perasaan dan keputusanmu sendiri. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah manipulasi. Manipulasi bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang halus, hampir tidak terasa, dan ada yang terang-terangan merugikanmu. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang ahli dalam manipulasi tahu persis bagaimana memanfaatkan emosi dan psikologimu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang, bayangkan sebuah situasi. Kamu baru saja berbagi kabar baik dengan seseorang, tapi alih-alih ikut senang, mereka malah menyepelekan pencapaianmu atau membandingkannya dengan sesuatu yang lebih besar yang pernah mereka lakukan. Tiba-tiba, kebahagiaan yang tadi kamu rasakan berubah menjadi keraguan. Apakah pencapaianmu memang tidak seberapa? Apakah kamu terlalu berlebihan dalam merasa bangga? Inilah salah satu bentuk manipulasi emosional yang sering terjadi tanpa kita sadari. Biasanya, orang yang suka memanipulasi memiliki kemampuan untuk membuatmu meragukan realitasmu sendiri. Mereka bisa mengubah fakta, memutarbalikkan cerita, dan membuatmu merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Ini sering disebut sebagai gaslighting, sebuah teknik manipulasi psikologis yang membuat seseorang mempertanyakan kewarasannya sendiri. Dan hal ini bisa terjadi di mana saja. Dalam hubungan romantis, pertemanan, lingkungan kerja, bahkan dalam keluarga. Kamu mungkin pernah mengenal seseorang yang selalu membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu mencoba menegakkan batasan. Mereka mungkin berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan bersikap seperti ini. Aku kira kita sudah dekat." Atau, "Kamu berubah sejak berteman dengan orang lain." Padahal yang kamu lakukan hanyalah menjaga kesehatan mental dan menetapkan batas yang sehat. Seorang manipulator tahu cara memainkan emosimu. Mereka bisa berpura-pura sebagai korban untuk mendapatkan simpati, memanfaatkan rasa kasihanmu, dan bahkan membuatmu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam siklus di mana kamu selalu memberi dan mereka selalu menerima tanpa balasan yang setara, maka kemungkinan besar kamu sedang dimanipulasi. Tapi bukan berarti semua bentuk manipulasi selalu buruk. Ada orang yang secara tidak sadar menggunakan manipulasi untuk tujuan yang tidak sepenuhnya negatif. Misalnya, orang tua yang membujuk anaknya untuk makan dengan mengatakan, "Kalau kamu makan sayur, kamu akan jadi kuat seperti superhero." Itu adalah manipulasi kecil yang bertujuan baik. Namun, ketika manipulasi digunakan untuk mengendalikan, merendahkan, atau mengeksploitasi orang lain, disitulah bahayanya. Sekarang, mari kita pikirkan sesuatu. Apakah kamu pernah merasa dipermainkan oleh seseorang, tapi ketika kamu mencoba menjelaskan, orang lain malah menganggap kamu terlalu sensitif? Ini adalah cara lain manipulator bekerja. Mereka menciptakan lingkungan di mana kamu merasa sendirian, tidak didukung, dan akhirnya ragu pada dirimu sendiri. Ada teori dalam psikologi yang menyebut bahwa orang dengan harga diri rendah, atau mereka yang terlalu bergantung pada validasi eksternal, lebih rentan terhadap manipulasi. Ini karena mereka lebih mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan cenderung menghindari konflik. Namun, bukan berarti orang yang percaya diri tidak bisa dimanipulasi. Justru terkadang, manipulator memilih target yang cerdas dan berempati tinggi, karena mereka tahu bahwa orang-orang seperti ini cenderung ingin membantu dan memahami orang lain. Mereka tahu bahwa kamu adalah seseorang yang peduli, dan mereka memanfaatkan hal itu. Jadi, bagaimana cara menghadapi manipulator? Pertama, kenali pola mereka. Jika seseorang selalu membuatmu merasa bersalah, menyepelekan emosimu, atau sering mengubah cerita untuk menguntungkan diri mereka sendiri, berhati-hatilah. Kedua, latih keterampilan asertif. Katakan tidak tanpa rasa bersalah, dan jangan biarkan orang lain mengontrol keputusanmu. Ketiga, jangan terbawa emosi. Manipulator suka memancing reaksi emosional agar mereka bisa menggunakannya untuk melawanmu. Tetaplah tenang, dan jangan memberikan mereka bahan untuk dimainkan. Terakhir, jika seseorang terus-menerus memanipulasimu dan tidak mau berubah, mungkin sudah saatnya untuk menjauh. Tidak semua hubungan bisa diperbaiki,
Dan tidak semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi, bagaimana jika ternyata kita sendiri yang pernah memanipulasi orang lain? Apakah mungkin bahwa tanpa sadar kita juga pernah membuat orang lain merasa bersalah atau menggunakan emosi mereka untuk keuntungan kita? Ini adalah refleksi yang perlu kita lakukan. Karena pada akhirnya, mengenali manipulasi bukan hanya tentang melindungi diri dari orang lain, tapi juga tentang memastikan bahwa kita tidak menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Sekarang, coba pikirkan. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang selalu membuatmu merasa tidak cukup baik? Yang selalu membalikan fakta setiap kali kamu mencoba mengungkapkan perasaanmu? Atau mungkin, apakah kamu pernah merasa bahwa hubungan tertentu membuatmu kehilangan kendali atas perasaan dan keputusanmu sendiri? Manipulasi bisa terjadi pada siapa saja. Tapi dengan kesadaran, refleksi diri, dan keberanian untuk bertindak, kamu bisa keluar dari permainan mereka. Dan yang lebih penting, kamu bisa menjaga harga dirimu tetap utuh. Bagaimana menurutmu? Poin keempat, perilaku mengendalikan. Ada satu momen yang mungkin pernah kamu alami. Seseorang dalam hidupmu perlahan mengambil alih setiap keputusan. Dari hal kecil seperti pakaian yang kamu kenakan, hingga keputusan besar seperti pekerjaan atau dengan siapa kamu boleh bergaul. Pada awalnya, kamu mungkin berpikir dia hanya peduli. Tapi semakin lama, kamu mulai merasa seolah-olah kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Perilaku mengendalikan adalah tanda yang sangat jelas dari seseorang yang berpotensi berbahaya. Mereka tidak hanya ingin berpengaruh dalam hidupmu. Mereka ingin mengontrolmu sepenuhnya. Tapi, ini tidak selalu terlihat jelas sejak awal. Seringkali, mereka melakukannya dengan cara yang halus, bahkan membuatmu merasa seolah-olah mereka melakukan ini demi kebaikanmu. Bayangkan ini, kamu punya teman dekat, dan setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu, dia selalu punya pendapat yang sangat kuat tentang itu. Jangan pakai baju itu, nggak cocok sama kamu, katanya dengan nada seperti bercanda. Kayaknya kamu harus ganti pekerjaan deh. Itu nggak bagus buat masa depanmu, katanya lagi, seolah-olah dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Awalnya kamu merasa dia hanya perhatian, tapi semakin lama kamu menyadari bahwa setiap keputusan yang kamu buat terasa seperti harus mendapatkan persetujuan darinya. Dan kalau kamu menolak, ada saja caranya membuatmu merasa bersalah. Entah dengan marah, diam 1000 bahasa, atau bahkan memanipulasi perasaanmu agar merasa bahwa kamulah yang salah. Orang seperti ini tahu betul bagaimana memainkan emosi orang lain. Mereka bisa membuatmu percaya bahwa mereka hanya ingin membantu, padahal sebenarnya mereka hanya ingin mengendalikanmu. Ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang membuatmu bergantung pada mereka. Kenapa seseorang ingin mengendalikan orang lain? Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini seringkali berasal dari rasa tidak aman yang mendalam. Mereka mungkin merasa tidak cukup berharga, sehingga satu-satunya cara untuk merasa berdaya adalah dengan mengendalikan orang lain. Atau mereka bisa saja pernah mengalami trauma di masa lalu, sehingga mereka takut kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri, dan akhirnya memproyeksikan ketakutan itu pada orang lain. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Tidak semua kontrol itu buruk. Dalam beberapa situasi, seperti ketika orang tua membimbing anaknya, kontrol bisa menjadi hal yang positif. Namun, yang membedakan adalah niatnya. Jika seseorang mengendalikanmu karena mereka ingin melindungimu dan memberimu kebebasan untuk tumbuh, itu berbeda dengan seseorang yang mengendalikanmu untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimana cara mengenali seseorang yang memiliki perilaku mengendalikan? Biasanya, ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Mereka selalu ingin tahu segalanya tentangmu. Bahkan hal-hal yang seharusnya menjadi privasimu, mereka ingin mengetahuinya. Mereka akan terus-menerus bertanya, mengawasi, bahkan mencari cara untuk memastikan mereka tahu semua yang kamu lakukan. Mereka membuatmu merasa bersalah jika tidak mengikuti keinginan mereka. Jika kamu menolak, mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang egois atau tidak tahu berterima kasih. Mereka sering meremehkan keputusanmu. Setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu, mereka akan mengkritik atau menyindirmu, membuatmu ragu pada dirimu sendiri.
mereka mencoba menjauhkanmu dari orang lain. Seringkali, mereka akan mencoba memutus hubunganmu dengan teman atau keluargamu, sehingga kamu hanya bergantung pada mereka. Mereka mengontrol keuangan atau sumber daya lainnya. Jika mereka memiliki akses ke uang atau aset penting dalam hidupmu, mereka bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikanmu. Sekarang, pikirkan baik-baik. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang menunjukkan tanda-tanda ini? Jika iya, maka inilah saatnya untuk berpikir ulang tentang hubunganmu dengan mereka. Bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki perilaku mengendalikan? Pertama, kamu harus sadar bahwa ini bukan salahmu. Orang-orang seperti ini seringkali membuat korbannya merasa bahwa mereka yang bersalah, padahal kenyataannya tidak. Kamu punya hak untuk mengambil keputusan sendiri tanpa merasa bersalah atau takut. Kedua, mulai tetapkan batasan yang jelas. Jika mereka mencoba mengontrolmu dalam hal tertentu, katakan dengan tegas bahwa kamu bisa membuat keputusan sendiri. Jangan ragu untuk berkata, "Aku menghargai pendapatmu, tapi aku ingin membuat keputusan ini sendiri." Ketiga, perhatikan reaksi mereka. Jika mereka benar-benar peduli padamu, mereka akan menghormati batasan yang kamu buat. Tapi jika mereka malah marah, memanipulasi, atau semakin agresif, maka itu adalah tanda bahwa mereka tidak benar-benar peduli padamu, melainkan hanya ingin mengendalikanmu. Keempat, cari dukungan. Jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang mengendalikan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang yang kamu percaya, teman, keluarga, atau bahkan profesional. Kelima, sadari bahwa terkadang satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan meninggalkan hubungan tersebut. Ini mungkin sulit, terutama jika orang itu telah menjadi bagian besar dalam hidupmu. Tapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin terus hidup dalam bayang-bayang orang lain, atau kamu ingin mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri? Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana jika selama ini kamu sendiri yang mengendalikan orang lain? Apakah kamu pernah tanpa sadar memanipulasi seseorang agar mengikuti keinginanmu? Apakah kamu pernah membuat seseorang merasa bersalah karena tidak menuruti kehendakmu? Ini adalah momen refleksi, karena terkadang kita juga bisa menjadi orang yang mengendalikan tanpa menyadarinya. Mungkin karena kita ingin melindungi orang lain, mungkin juga karena kita takut kehilangan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa belajar untuk memberikan ruang pada orang lain, untuk membiarkan mereka mengambil keputusan mereka sendiri, bahkan jika kita tidak selalu setuju dengan itu. Kita bisa belajar untuk menghargai kebebasan mereka, sama seperti kita ingin kebebasan kita dihormati. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung tanpa harus mengendalikan. Sekarang, coba pikirkan, apakah ada seseorang dalam hidupmu yang selama ini terlalu mengendalikan? Atau, apakah mungkin selama ini kamu sendiri yang menjadi orang seperti itu? Dan yang lebih penting lagi, apa yang akan kamu lakukan setelah menyadari ini? Jangan lupa, kita masih punya satu tanda terakhir yang harus dibahas. Tanda yang bisa membuatmu semakin yakin apakah seseorang yang kamu hadapi adalah benar-benar orang yang berbahaya atau tidak. Jadi, pastikan kamu tetap menonton sampai akhir. Poin kelima, kurangnya empati. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang, bisa teman, pasangan, atau bahkan keluargamu sendiri. Kamu berbagi pengalaman yang berat, berharap ada sedikit kehangatan, pemahaman, atau sekadar anggukan simpati. Tapi yang kamu dapatkan justru ekspresi datar, tanggapan singkat, atau lebih buruk lagi, mereka mengalihkan topik seakan-akan perasaanmu tak pernah ada. Rasanya seperti berbicara dengan dinding. Orang yang kurang empati seringkali sulit memahami atau bahkan peduli dengan perasaan orang lain. Mereka bisa hadir secara fisik, tapi emosionalnya kosong. Kamu bisa melihatnya dari bagaimana mereka merespons masalah orang lain. Acuh tak acuh, meremehkan, atau justru memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Tapi, apakah mereka benar-benar jahat? Disinilah hal menariknya. Tidak semua orang yang kurang empati adalah orang jahat, tapi semua orang jahat pasti kurang empati.
Perbedaannya ada pada intensi dan bagaimana mereka menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian orang yang kurang empati mungkin hanya tidak terbiasa mengungkapkan emosinya. Bisa jadi mereka tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana menunjukkan emosi dianggap sebagai kelemahan. Atau mereka sendiri pernah terluka begitu dalam, sehingga secara tak sadar membangun tembok agar tidak terlalu terlibat dalam perasaan orang lain. Tapi di sisi lain, ada juga yang dengan sadar menggunakan kurangnya empati sebagai alat untuk mengendalikan, menyakiti, atau bahkan menghancurkan orang lain. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu mencari keuntungan dari kelemahan orang lain? Yang tahu kapan harus berpura-pura peduli, tetapi di balik itu ada niat untuk memanipulasi? Orang seperti ini bisa sangat berbahaya. Mereka bisa menjadi atasan yang tidak peduli dengan kesejahteraan bawahannya, pasangan yang meremehkan perasaanmu, atau teman yang hanya muncul saat butuh sesuatu darimu. Kurangnya empati juga bisa terlihat dalam bagaimana seseorang menanggapi kesulitan orang lain. Misalnya, ketika seseorang menceritakan masalahnya, respons mereka bukan menunjukkan pemahaman, tapi malah menghakimi. Ya makanya, lain kali jangan begitu. Itu sih kamu aja yang terlalu lebay. Aku juga pernah mengalami hal lebih parah, tapi aku nggak ngeluh. Apakah ini terdengar familiar? Jika kamu pernah berada dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang kurang empati. Tapi apa penyebabnya? Secara psikologis, kurangnya empati bisa berasal dari berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah gangguan kepribadian seperti narsistik atau antisosial, di mana seseorang cenderung hanya peduli pada dirinya sendiri. Faktor lingkungan juga berperan besar. Pola asuh yang keras, pengalaman traumatis, atau budaya yang tidak mengutamakan empati bisa membentuk seseorang menjadi lebih dingin dan tidak peduli. Namun, ada pertanyaan menarik di sini. Bisakah seseorang yang kurang empati berubah? Jawabannya, mungkin. Empati bukan sekadar bawaan lahir, ia juga bisa dipelajari. Seseorang yang sadar bahwa dirinya kurang empati dan mau berusaha memperbaiki bisa mengembangkan kemampuan ini, meskipun butuh waktu. Tapi bagi mereka yang tidak peduli dan tidak melihat perlunya berubah, hampir mustahil untuk mengajarkan empati pada mereka. Dan inilah dilema yang sering terjadi. Ketika kita menemukan seseorang yang kurang empati, kita seringkali berharap mereka akan berubah. Kita mencoba menjelaskan perasaan kita, mencari pengertian, bahkan membujuk mereka untuk memahami kita lebih baik. Tapi pada akhirnya, kita hanya berputar di lingkaran yang sama. Kita berharap mereka tetap tak peduli. Jadi apa yang harus dilakukan jika kamu berurusan dengan orang yang kurang empati? Pertama, kenali batasmu. Jika seseorang terus-menerus mengabaikan atau meremehkan perasaanmu, jangan paksakan dirimu untuk mencari validasi dari mereka. Kedua, jangan berharap mereka berubah jika mereka sendiri tidak melihat ada yang salah dengan sikap mereka. Ketiga, jika memungkinkan, jaga jarak. Kurangnya empati dalam hubungan bisa sangat melelahkan secara emosional. Jika kamu terus berada di sekitar orang seperti ini, perlahan-lahan kamu bisa mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Tapi ada hal lain yang juga perlu kita renungkan. Apakah kita sendiri pernah kurang empati terhadap orang lain? Terkadang kita terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri, hingga tanpa sadar mengabaikan perasaan orang lain. Kita menganggap remeh keluhan teman, tidak benar-benar mendengarkan cerita seseorang, atau terlalu cepat menghakimi tanpa mencoba memahami perspektif mereka. Jadi sebelum kita menilai orang lain, ada baiknya kita juga melihat ke dalam diri sendiri. Karena empati bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk merespons mereka. Dan dalam dunia yang semakin individualistis ini, mungkin yang kita butuhkan bukan hanya orang lain yang lebih berempati kepada kita, tapi juga diri kita sendiri yang lebih berempati kepada orang lain. Jadi, apakah menurutmu empati itu sesuatu yang bisa dipelajari? Atau ada orang yang memang terlahir tanpa empati? Beritahu pendapatmu di komentar. Kesimpulan, menjaga diri dari bahaya tersembunyi. Kebijaksanaan stoikisme dalam menghadapi orang jahat. Berurusan dengan orang yang tidak memiliki niat baik, atau yang bisa kita sebut sebagai orang jahat, memang bukanlah hal yang mudah. Terkadang mereka datang dengan pesona yang memikat, menampilkan diri dengan wajah yang ramah,
atau kata-kata manis yang membuat kita merasa nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, ada tanda-tanda yang mulai terlihat. Sifat asli mereka yang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini lebih dini agar kita bisa melindungi diri kita sendiri dari dampak negatif yang lebih besar. Sifat-sifat seperti kebohongan patologis, manipulasi, perilaku mengendalikan, serta kurangnya empati adalah indikator kuat bahwa seseorang mungkin tidak memiliki niat baik terhadap kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi seperti ini. Jika kita belajar mengenali tanda-tanda ini sejak dini, kita bisa lebih siap untuk menjaga jarak dan menghindari kerugian emosional atau mental yang lebih dalam. Dalam banyak kasus, jika kita mampu memahami bahwa orang tersebut sedang berurusan dengan kekurangan mereka sendiri, kita bisa lebih mudah menghindari mereka tanpa merasa terlalu banyak terluka atau kecewa. Namun, meskipun kita bisa mengenali tanda-tanda itu, perjalanan untuk benar-benar menghindari dan menghadapinya tetap membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Tidak ada cara yang cepat atau mudah untuk mengatasi situasi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga batasan yang sehat, melatih diri untuk lebih waspada, dan belajar dari pengalaman orang lain. Ingat, hidup kita adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat, dan kita memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang boleh ada dalam hidup kita. Jadi, jika kamu merasa bahwa seseorang dalam hidupmu menunjukkan tanda-tanda dari 5 perilaku yang sudah kita bahas, ini adalah waktu yang tepat untuk merenung sejenak. Apa yang ingin kamu lakukan setelah menyadari ini? Mengapa kamu merasa terseret lebih dalam oleh orang tersebut? Apakah kamu sudah cukup memiliki kekuatan untuk menjaga jarak dan melindungi diri dari pengaruh buruk mereka? Ini bukan soal membalas dendam atau mencari konfrontasi, tapi lebih kepada memilih untuk melindungi energi dan kebahagiaanmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi bahwa segala hal akan berubah dengan sendirinya. Kadang-kadang, kita harus belajar untuk melepaskan, dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan dan ketenangan batin yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika kamu merasa informasi ini berguna, jangan ragu untuk berlangganan. Semoga apa yang telah dibahas bisa memberikan kamu pencerahan dan kekuatan untuk melangkah lebih bijak dalam kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.